Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasria, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur. Nah, hari ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dengan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasria, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur. Nah, pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, dengan Bu Dewi dari SMP Negeri 15. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat Bu Dewi ya. Ini lagi nggak ngajar Bu? Pengen ya Bu, tapi sudah habis jamnya, kebetulan saya masih di rumah aja. Gini Bu Dewi, seperti yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, saya akan mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kegiatan supervisi akademik, dan saya sudah meminta bantuan Ibu, dan alhamdulillahnya Ibu juga sudah menyetujuinya Bu ya. Jadi bukan kegiatan supervisi kita ini sebenarnya bertujuan untuk membantu pengembangan kompetensi guru. Nah, pada kegiatan ini ada 3 kegiatan atau tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama Bu Dewi, yaitu kegiatan pra-observasi. Nah, kita Bu Dewi hari ini kan seperti ini diskusi ya, ngobrol-ngobrol santai Bu Dewi ya, tentang bagaimana persiapan nanti kita Bu Dewi nanti saat kegiatan pembelajaran di kelas ya, saat kegiatan observasi di kelas nanti. Bu Dewi, ini Bu Dewi ya, apa kira-kira harapan Bu Dewi ya setelah kita bincang-bincang ini Bu Dewi, setelah kita ngobrol? Baik, setelah kita mengadakan percakapan, ngobrol-ngobrolnya seperti itu sampaikan tadi ya kan, dengan percakapan ini saya berharap menambah ilmu terkait dengan metode ataupun pengembangan kompetensi. Saya ingin lebih memahami bagaimana sih cara menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif, kemudian bagaimana sih cara menerapkan atau menerapkan tentang pendekatan pembelajaran situasi itu yang seperti apa dan bagaimana. Jadi harapan Bu Dewi, Ibu bisa penggunaan media lebih efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian itu juga ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdifferensiasi di kelasnya. Nah, nanti saat kegiatan kelas ya, pasti ada materi yang ingin disampaikan. Kira-kira materi tentang apa Ibu? Karena saya ini mengajar di 2 kelas nih, 2 kelas yang saya aku untuk sekarang ini di kelas 7 dan kelas 9. Jadi nanti saya ambil saja di kelas 9 dengan tema atau judul yang saya ambil itu tentang sejarah keluarga. Jadi materi nanti itu tentang sejarah keluarga ya. Nah, dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, pastilah Bu ada tercapaian tujuannya yang ingin Ibu sampaikan pada peserta didik. Kira-kira Bu apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan pada pembelajaran ini, yang pertama itu saya mengharapkan siswanya itu mampu menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana sih pengertian siswa sejarah keluarga itu. Tujuan yang kedua adalah saya berharapkan kepada siswa itu mereka mampu memahami, kemudian mengidentifikasi bagaimana sih siswa keluarga mereka dan bagaimana cara mereka menginteraksikan dalam kehidupan sosial. Kemudian ada tujuan yang ketiga, yaitu saya berharap kepada peserta didik mereka itu mampu mengidentifikasi, kemudian mereka mampu menggambarkan silsilah keluarga itu dalam bentuk pohon keluarga. Jadi tadi saya tangkap Ibu ada 3 tujuan ya. Pertama, anak-anak memahami ya, tujuan memahami pengertian silsilah keluarga. Kemudian mereka nanti bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksinya di dalam lingkungan. Kemudian nanti mereka bisa membuat produk ya, menggambarkan silsilah keluarga ya. Nah, dari tadi tujuan yang Ibu sampaikan, area pengembangan yang Ibu Dewi sampaikan Pak, areanya sesuai dari jawaban saya awal tadi kan bukan bagaimana saya menerapkan. Jadi sama juga posisi sini area yang saya ingin dan yang saya harapkan itu adalah penerapan tentang berjaga yang sehari. Kemudian saya ingin menerapkan atau bagaimana sih cara menggunakan metode pembelajaran yang efektif, apa terjadinya atau pembelajaran itu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi area pengembangan Ibu ingin nanti media ajar Ibu lebih baik ya. Kemudian Ibu ingin pembelajaran berdifferensiasi ya dalam pelaksanaannya nanti ya. Nah, Bu Dewi dari area pengembangan yang Ibu sampaikan,
kira-kira apa kekuatan yang telah Ibu Dewi miliki dengan materi ini? Setelah kita mengadakan diskusi di bareng gitu kan, saya dengan Ibu kan pengembangan atau kekuatan yang saya dapat ini adalah tentang gimana sih saya menerapkan atau saya menggunakan ini media belajar yang baik gitu. Nah, kemudian saya juga bisa memahami nih terkait tentang apa namanya tadi pendekatan pendekatan apa tadi namanya Ibu? Pendekatan emosional, pendekatan sosial emosional. Jadi tadi Ibu juga telah mengungkapkan bahwa yang ingin itu nanti area pengembangan itu di media pembelajaran ya, media pembelajaran kekuatan itu tadi ya, media pembelajaran, kemudian di pembelajaran sosial emosional, kemudian tentang pembelajaran mendiferensiasi ya. Ini Bu sedikit saya tanyakan ya. Kalau boleh kita umpamakan dari nilai 1 sampai 10 Bu Dewi. Kira-kira itu ada di level berapa Bu untuk pemahaman ini? Pemahaman apa nih? Untuk pemahaman pelaksanaan nanti. Saya nggak berani ngasih nilai 10 ya. Saya kasih 8 boleh ya? 8 ya. Oh 8 udah sama bagus ya. Maka nanti pembelajaran kita mantap ya. Amin. Nah Bu Dewi, dari tadi Bu Dewi sudah mengungkapkan tujuan, strategi, area pengembangan ya. Kira-kira Bu Dewi apa persiapan nanti yang sudah Bu Dewi siapkan untuk pelaksanaan kegiatan kita? Sebagai guru, saya terutama guru yang lain, yang paling utama adalah dalam mengajar itu ya rencana pembelajaran. Kalau kurikulum merdeka nih, kalau kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, saya yang paling utama adalah media modul dulu. Kemudian supaya terjadinya pembelajaran yang kreatif, reflektor, kemudian yang inovatif gitu kan. Jadi selain modul pembelajaran ada yang saya gunakan, saya menyediakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu sesuai dengan modul juga, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan alur langkah-langkahnya itu. Saya menyediakan video pembelajaran yang saya nanti tampilkan dalam bentuk infokus. Kemudian setelah proses pembelajaran, medianya sudah saya siapkan, media pembelajarannya. Selain menyampaikan memaparkan atau menampilkan video, saya juga ada membuat yang saya gambar lah itu dalam sebuah karton nanti rencananya saya akan keluarkan supaya mereka lebih memahami gitu bagaimana silsilah keluarga itu, bagaimana proses pengembangan pohon silsilah keluarga itu tersebut. Nah, selain media pembelajaran, kemudian ayat-ayat yang akan dibutuhkan, saya juga akan membuat namanya LKPD, lomba kerja peserta didik yang isinya tulis atau beberapa pertanyaan. Nah, jadi luar biasa persiapan Ibu. Tadi Ibu menyiapkan modul ajar ya, menyiapkan lembar LKPD, kemudian juga Ibu menunjukkan konten ya dalam bentuk video. Jadi persiapan Ibu sudah sangat mantap ya. Nah Bu, dengan tadi Ibu sudah melakukan persiapan Ibu, ada tidak Bu hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu saat pelaksanaan nanti kegiatan? Kekhawatiran saya setelah proses pembelajaran ini yang paling utama adalah yang saya khawatirkan itu tidak semuanya siswa itu mampu menerima dan mereka itu mampu tidak dalam menggambarkan atau membuatkan silsilah keluarga yang saya harapkan sesuai dengan materi yang saya berikan. Jadi yang menjadi hal kekhawatiran itu tidak semua murid ya bisa menggambarkan ya pokok silsilah keluarga ya. Nah, dari kekhawatiran Ibu ini bagaimana cara Ibu mengatasinya? Cara saya mengatasinya untuk mengatasi kekhawatiran yang tidak kita inginkan, saya memberikan contoh-contoh yang relevan dengan menunjukkan gambar, kemudian materi yang memadai sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian saya juga sudah tadi mengatakan bahwasanya saya memberikan apa sih namanya tadi contoh yang relevan. Kemudian saya juga menggambarkan produk hasil saya sendiri itu bahan contoh lah buat mereka. Ternyata nggak sesuai itu sih menggambarkan pohon jenisnya juga. Jadi cara Ibu tadi jika kekhawatiran Ibu tadi tidak ini ya bisa diselesaikan. Jadi Ibu tadi memberi contoh-contoh sederhana ya relevan dengan keadaan ya. Ada tidak pihak yang ikut membantu Ibu mungkin dalam proses ini? Dalam proses pembelajaran ini sangat banyak membantu Bapak Sejawat, kemudian guru Ibu sebagai Wakapolres Tani, kemudian dengan materi Ibu dengan diskusi Ibu sangat membantu sekali terkait tentang saya ini terkadang lupa tuh Ibu apa sih maksudnya pendekatan berbagai variasi itu yang bagaimana gitu kan. Dengan saya kayak Ibu merespon dengan baik dan memberikan jawabannya saya juga
itu merupakan pihak yang utama dalam membantu kita dalam proses pendidikan agama. Jadi selain dari guru juga ada murid ya, murid yang ikut membantu membangun hubungan baik ya di kelas ya. baik Baiklah, dengan komitmen dan dengan pihak-pihak yang membantu tadi. Kemudian apa ya komitmen yang sangat ibu harapkan dari proses kegiatan ini nanti? Komitmen yang saya harus miliki nih, saya harus bisa menjalankan atau menerapkan yang sudah saya buat tadi, seperti laporannya, jadi lembaga ini saya bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan dan angka yang sudah saya buat tadi. Harus sesuai dengan komitmen kalau saya buat gitu. Jadi komitmen itu nanti saat proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditulis di belajar mau ya. belajar gitu kan. Jadi setelah kita uraikan tadi ya, urutan kita menggunakan modul, media, strategi sudah tepat, kemudian juga memiliki komitmen. Mana kira-kira kapan ya kegiatan kita ini kita realisasikan atau kapan kita akan jalankan Bu? Terkait dengan kapan dan waktunya, mudah-mudahan kita sehat, anak-anak juga sehat, waktu kita juga ada, insya Allah bolehlah kita laksanakan di hari Jumat ya. Nanti mudah-mudahan di hari Jumat Bu Dewi ya kita jumpa, kita sehat ya, kegiatan kita lancar ya. Nah Bu Dewi sebelum kita tutup ini bisa nggak Bu Dewi untukkan kembali sedikit ya apa yang kita lakukan di yang paling utama nih, apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita proses pelajaran? Yang pertama siapkan mental, kemudian fisik, kemudian media ajar, modul ajar kita sudah ada atau belum? Kita kalau tidak ada itu semua, proses belajar mengajar itu tidak akan berlangsung efektif. Seperti itulah menurut saya. Sekali luar biasa tadi yang Ibu uraikan tadi bahwa nanti untuk hari H nanti pertama kita mental ya, mental fisik, tapi saya yakin lah kalau mental ya, mental itu sangat luar biasa. Nanti semoga di hari Jumat nanti Bu Dewi kita sehat ya, cuaca juga bagus ya, siapanya semoga lancar ya. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Sampai jumpa di hari Jumat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
berbicara dulu. Untuk nambah semangat lagi, biar kamu fokus, kita buat ice breaking ya. Ya, ice breaking. Ice breaking kesepakatan yang kita buat kemarin ya. Boleh? Bisa? Ini semua? Ini semua? Boleh ya? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati, mari kita lakukan.
tujuan kita mempelajari ini, tujuannya supaya kalian tahu nih tentang keberadaan diri kalian dan keluarga kalian. Nah, kalau sudah tahu, artinya kalian bisa berinteraksi dengan lingkungan terdekat kalian. Ayo, lingkungan terdekat itu kira-kira siapa? Ya, keluarga. Hai teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang keberadaan diri teman-teman? Seperti misalnya, apakah teman-teman tahu asal-usul teman-teman? Apakah juga kamu tahu tentang sejarah keluarga kamu? Apakah kamu tahu bagaimana cara untuk mengetahui tentang keberadaan diri dan keluarga kamu? Ayo, kalau misalnya kamu belum tahu asal-usul kamu, belum tahu sejarah keluarga kamu, kira-kira untuk mengetahuinya dengan cara apa ya? Ini ada Dodo. Teman-teman, aku Dodo. Aku akan membuat pohon silsilah keluarga. Teman-teman simak ya, supaya teman-teman bisa membuatnya juga. Nah, teman-teman, ini adalah daftar keluarga besar Dodo. Dari penyampaian pemaparan dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Jadi, nilai tugas kelas ini tentunya berdasarkan kelompok yang sudah dipilih. Ya, kesepakatan bersama ya, ini kelompoknya ya. Nah, tugas kalian, mana tugas kosongnya yang sudah dikasih? Nah, ini kalian menggambarkan silsilah keluarga di kertas berdasarkan pemahaman kamu. Ini bukan gambar seperti ini, bukan. Kenapa itu nggak ada warnanya? Kenapa di gambar ada warnanya? Ini yang membuat itu. Dalam gambar silsilah keluarga, ini dikeluarkan kalau yang mulai ini menandakan laki, kalau yang ketiga ini menandakan orang tua. Paham? Nah, kalau yang kamu punya imajinasi, kalau yang bisa menggambar wajah itu lebih bagus. Kan? Pernah ada yang lagi? Nah, sebelum tugasnya kamu kerjakan ini kamu apa namanya? Family tree, oke good. Kamu happy family bagus. Yang ini apa? Bagus, semangat, udah keren maksudnya. Nah, tugas kalian sudah paham semua. Setelah kalian gambarkan silsilah pohon keluarga ini yang kamu tampilkan ke dalam agenda, silahkan menggambar, silahkan menulis. Buat. Ada yang mau clear? Pensil. Apa? Kalau kamu tidak bisa menggambar wajah, kalau kamu tidak bisa menggambar wajah, gambar seperti yang udah dibuat. Nih, nampak kan? Yang penting dari pungungnya itu jelas. Kemudian lambangnya ini apa? Kalau kembali di untuk bilang, kalau yang segitiga ini untuk barangmu, kamu tahu yang jelas. Ini dari pungungnya kamu jelas. Ini harus tentukan siapa yang mau maju ke depan. Oke, layangan sih, kunci, kelompok. Happy family siapa? Rahman Salim sama Albino Lisa. Sudah? Boleh nih kelompok family
Kesimpulan sudah kita buat, undang kerja sudah kita buat ya kan. Kemudian lagi kita buat penguatan ini. Penguatan yang kita buat, menurut kalian bagaimana sih proses pembelajaran kita hari ini? Ada nampak, kemudian ada lagi semangat ya, semangat. Ada yang happy tidak? Happy. Kemudian dengan materi yang disampaikan bagaimana kalian paham kan? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Konten yang diberikan atau video yang jelas kalian pahami? Tidak. Paham ya? Paham. Di sini materinya tidak ada yang lebih sedikit atau yang ingin ditanyakan? Tidak. Karena belum kalian sudah paham tentang materi pelajaran ini, yang disampaikan ini kamu harus membaca materi selanjutnya masih di keluarga, tapi bahasanya yang B, yaitu keberagaman atau keberadaan lingkungan kamu kita. Jadi kita membahas menunjukkan masalah lingkungan. Bu, bagi tugas dulu gambar kerjanya. Ini kamu kerjakan di rumah ya. Gambar kerjanya ini kamu kerjakan di rumah. Jawabnya di sini saja, tidak perlu kertas lain. Karena jawabnya boleh langsung di gambar sini, nanti belakangnya nggak keluar. Nanti kamu kerjakan dulu. Ada pertemuan selanjutnya harus kamu kumpulkan. Sebelum materi dibagikan, sebelum materi yang kedua, yang diberikan kamu harus kumpulkan. Berhubung waktu sudah selesai, sudah habis, materi itu sudah dipaparkan, disampaikan juga sudah kamu selesaikan. Nah, sebelum itu akhiri kamu selawat ya, selawat. Kemudian baru ditutup dengan salam. Seperti biasa, kita selawat dulu, baru kita akhiri dengan salam dulu. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masria, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur. Hari ini akan melakukan percakapan praktik pasca observasi supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Dewi Dinata, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Eka Jenda SPD. Terima kasih Bu telah hadir. Gimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Ini lagi nggak sih? Tentang itu nggak juga ya, karena perlu masih Ini Bu ya, seperti yang telah sampaikan pada kegiatan observasi, silakan ini kan observasi dan ini berita itu pasca observasi. Nah, jadi pada kegiatan ini yang akan kita lakukan yaitu mengenai kegiatan ibu yang kami mengajar kemarin di observasi ya. Nah, Bu Dewi ya, apa harapan Bu Dewi saat kita melakukan kegiatan observasi ini? Saya atau ketika menjalani kegiatan harapan saya yang utama adalah saya bisa menerapkan bagaimana sih proses pembelajaran berorganisasi yang sebenarnya yang bagaimana, kemudian pendekatan emosional, sosial emosional itu yang seperti apa. Jadi Ibu Dewi mengatakan adanya kegiatan lebih baik lagi dalam pengalaman tentang pembelajaran berdasarkan dan sosial emosional ke depannya ya. Jadi harapan Bu Dewi setelah melakukan kegiatan pasca observasi ini harapan adanya perubahan di pembelajaran berdasarkan ya lebih baik ke depan. Nah, Bu Dewi setelah Bu Dewi melakukan kegiatan observasi kemarin, bagaimana Bu Dewi
pada kegiatan observasi kemarin kan Ibu ada menyampaikan 3 tujuan ya. Menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai? Dari serangkaian dan jadwal amal yang sudah saya perhatikan dari proses kegiatan keluarga pengajian, tujuan pembelajaran itu sudah nampak berhasil ya. Itu dilihat dari cara mereka melakukan diskusi kelompok, kemudian mereka mempresentasikan yang depan, kemudian mereka berhasil menggambarkan silsilah keluarga itu yang sesuai dengan harapan maksud saya, sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi mereka menggambarkan dari gambar dari yang mereka sendiri, silsilah setiap keluarga yang seperti apa dan lain-lain. Jadi menurut Bu Dewi tujuan kemarin itu sudah tercapai semua ya. Itu nampak ya, saya lihat dari bagaimana usaha Bu Dewi ya sangat dia dalam memotivasi peserta didik yang di kelas ya. Dengan Ibu Dewi pindah ke satu kelompok lain ya, dan dia tujuan dari pembelajaran apalagi saat menggambarkan silsilah keluarga dia tercapai. Nah, Ibu Dewi kan untuk mencapai tujuan tersebut kan pastinya lah Bu Dewi punya strategi ya, pembelajaran ya. Bagaimana itu melakukan pembelajaran berdifferensiasi, bagaimana itu melakukan pembelajaran sosial emosional, kemudian itu juga menggunakan media, ada media pembelajaran dan ada juga instrumen pembelajaran. Nah, dari strategi yang telah Ibu sampaikan itu, ada tidak yang menjadi kendala bagi ataupun yang belum tercapai? Dari kendala, dari bahan sudah saya optimalkan, kemudian di penilaian aja ke proses penilaian instrumen penilaian. Jadi berarti itu perlu dikatakan di instrumen penilaian. Nah, menurut Dewi ya Bu Dewi, dari kegiatan yang ditampilkan kemarin ya, kalau kita boleh misalkan dari angka 1 sampai 10, itu ada di tingkatan berapa? Untuk penilaian saya kan, Iya, kalau tingkat saya penilaian. 8,5 ya. 8,5 ya. Jadi itu merupakan sudah hal yang sangat bagus ya Bu Dewi, sudah luar biasa lah ya untuk tahap awal pada pembelajaran diferensiasi ya, ini sudah mencapai di target 8,5. Nah Bu Dewi, dari kegiatan kemarin di kelas ya, menurut Dewi hal-hal baik apa yang sudah Ibu pelajari ya, Ibu sudah lakukan di pembelajaran? Hal-hal yang baik ataupun yang sudah saya lakukan itu terutama adalah kita mengajar, terutama saya mengajar anak-anak untuk melakukan tujuannya apa yang kita lakukan. Yang pertama untuk meningkatkan semangat, motivasi, kemudian melatih fokus kepada anak-anak itu kan dalam proses pembelajaran itu akan lebih baik. Jadi Bu Dewi melakukan SPQ di tahap awal ya Bu ya? Di tahap awal sebenarnya SPQ itu dilakukan nggak hanya seperti awal ya, itu sela-sela pada proses pembelajaran ketika kita bisa pantau nih ada anak-anak kira-kira anak-anak sudah mulai terfokus, kemudian anak-anak mulai banyak mainnya, itu untuk melatih fokus kembali kita bisa melakukan SPQ itu dalam proses kegiatan pembelajaran. Menurut saya dalam kegiatan proses pembelajaran SPQ itu boleh dilakukan Jadi itu melakukan SPQ itu untuk meningkatkan kesadaran anaknya supaya dia lebih semangat dan lebih fokus belajar ya. Bu Dewi merasa ada tidak ya hambatan yang Bu Dewi rasakan pada pembelajaran kemarin yang menurut Bu Dewi itu belum maksimal Ibu lakukan? Masih adanya Bu ya dalam proses pembelajaran kita nggak maksimal, nggak kayak kita kalau melakukan presentasi itu setiap proses pembelajaran itu tidak bisa sekali ukur itu 100% tidak. Jadi ini saya merasa ada juga kendala-kendala, masih ada sih penilaian anak-anak yang masih belum paham, masih belum mampu apa sih sejarah keluarga itu yang bagaimana. Jadi menurut saya itu kemudian sejarah mereka juga berbeda-beda atau mereka nggak tahu siapa saudaranya. Jadi mereka yang saya rasakan, yang saya amati dalam proses pembelajaran itu sebagian anak tidak 100% paham dan mampu dengan keluarga mereka itu apa. Mereka belum sebenarnya paham dalam memahami tentang istilah keluarganya ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengelola mengatasi kendala tersebut? Saya melakukan pendekatan ini terhadap anak-anak yang belum mampu, kemudian saya ingin mereka memberikan contoh-contoh yang relevan, bagaimana memberikan video, kemudian memberikan gambar-gambar yang relevan, bagaimana proses sejarah keluarga itu. Demikianlah praktik coaching supervisi akademik yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.